Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Kamal eh, dengan materi yang akan kita lanjutkan, yaitu eh, setelah HTML dasar, maka kita akan lanjut di eh, CSS. Sebelum melanjutkan ke CSS, yang akan kita pelajari untuk sekarang ini adalah tentang front end. Apa itu front end? Jadi front end adalah eh, sebuah user tampilan. Jadi bahasa yang digunakan adalah untuk mempercantik, untuk membuat sebuah tampilan. Jadi ada dua bagian dari web developer. Yang pertama itu ada front end developer. Yang kedua ada back end developer. Untuk singkatnya, front end adalah untuk membuat sebuah tampilan, dan sedangkan back end untuk membuat sebuah database-nya. Jadi kedua ini saling berhubungan. Yang akan kita pelajari sekarang adalah front end terlebih dahulu. Front end untuk dasar-dasarnya, mungkin teman-teman bisa pelajari tiga bahasa ini. Yang pertama ada HTML. Pertama ada HTML. HTML yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua ada CSS. Yang ketiga ada JavaScript. Lanjut, apa itu CSS dan pengertiannya? Apa itu CSS? CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Biasanya digunakan untuk menentukan sebuah tampilan, dan format pada suatu website. Jadi HTML itu adalah sebuah kerangkanya dari sebuah website. Sedangkan CSS ini adalah ibaratnya itu adalah sebuah stylenya, sebuah fashionnya, sebuah gayanya. Contoh, untuk lebih jelasnya, kita ibaratkan dengan seorang manusia. Nah, seorang manusia itu punya kerangkanya, punya tulang-tulangnya. Nah, itu dinamakan dengan HTML. HTML itu ada sebuah kerangka. Sedangkan CSS itu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang itu. Dari mulai pakaian, dari mulai baju, celana, mungkin pakai kacamata, pakai topi. Nah, itu bisa disebut sebuah CSS atau sebuah tampilan. Lanjut, penggunaan CSS. CSS ini terbagi menjadi tiga penggunaan. Yang pertama ada inline CSS, yang kedua ada CSS internal, yang ketiga ada CSS eksternal. Apa itu inline CSS? Inline CSS adalah kode yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style, dan disitulah inline CSS akan ditulis. Langsung saja kita praktikkan. Untuk pertama, agar tidak pusing, kita buat komen di setiap tagnya.
Untuk pertama, tidak apa-apa, kita lanjut saja. Kita buka web Open Wildlife Server. Maka ini hasilnya sudah kita buat kemarin. Kita langsung saja praktikan inline CSS ya. Jadi di sini inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style, dan disitulah inline CSS akan ditulis. Jadi penulisan inline CSS ini ada pada atribut HTML. Maksudnya apa? Jadi contoh satu, kita tulis di sini atribut HTML. Nah, jadi kita buat sebuah atribut di H1 dengan penamaan style atau jadi CSS ini atributnya itu adalah style, dan inline CSS kita menaruhnya pada sebuah atribut atribut dari HTML atribut HTML. Jadi kita taruh di sini, enter. Kemudian contoh, kita akan membuat sebuah hello world dari H1 ini. Menjadi kita rubah fontnya, contoh, atau kita ubah warnanya, contoh color. Kita ubah menjadi contoh warna biru atau aqua. Kita save. Maka di sini huruf atau H1 dari H1 yang kita ubah ini akan sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Warnanya akan berubah menjadi aqua. Contoh lain, blue. Nah, maka akan berubah menjadi warna biru sesuai dengan apa yang ditulis oleh teman-teman. Dan ini dinamakan sebuah atribut, dan ini tag HTML. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi, inline CSS adalah kode yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Jadi ini adalah kita hapus dulu. Nah, ini adalah satu elemen HTML. Yang saya blok ini adalah satu elemen HTML, dan di sini kita bisa menambahkan sebuah atributnya. Nah, ini adalah atribut, dan ini adalah HTML. Kita bisa masukkan inline CSS pada atribut HTML di sini. Lanjut, contoh lain, style. Tuliskan style, kemudian tekan enter. Kemudian contoh lain, kita ubah warnanya color. Teman-teman bisa tuliskan color. Untuk sementara teman-teman bisa mengikuti saya. Tekan enter. Kemudian kita tentukan mau warna apa. Contoh, saya mau warna merah, red. Tekan enter. Maka harusnya di sini akan berubah menjadi warna merah, H2-nya. Nah, di sini H2, ini H1. H2, H1. H1 warna biru, sedangkan H2 warna merah. Sesuai ya, teman-teman. Dan seterusnya sampai elemen-elemen seterusnya. Untuk lebih jelasnya, sebentar, teman-teman bisa lihat di sini inline CSS
eh, cara inline CSS ini kurang efisien karena setiap tag HTML yang diberikan harus memiliki stylenya masing-masing. Akan lebih sulit dalam mengatur website jika hanya menggunakan inline style CSS, sebab inline CSS digunakan hanya untuk mengubah satu elemen saja. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, inline CSS itu hanya berfungsi, hanya berpengaruh, hanya bisa kita gunakan pada satu elemen HTML. Jadi penggunaan inline CSS ini sebenarnya kurang efisien ya, atau terlalu berat untuk kita lakukan, terlalu sulit. Jadi kita akan kesulitan jika harus menaruh satu-satu inline CSS pada setiap elemen HTML. Kemudian manfaat inline CSS sangat membantu ketika kita ingin menguji dan melihat perubahan pada satu elemen saja. Jadi mungkin fungsinya itu ya. Jadi setiap elemen ini kita bisa mengujinya dengan cara yaitu inline CSS. Misalkan kita mau menguji lagi di H3, contoh kita tuliskan style, enter. Kita akan mengubah kita akan mengubah fontnya, font family. Oh iya, jadi dalam dunia perkodingan itu semuanya berbahasa Inggris ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mulai belajar bahasa Inggris dasar. Teman-teman tidak harus menghafalkan semua kode, karena kode editor Visual Studio Code ini akan membantu teman-teman untuk mencarikan apa yang teman-teman butuhkan. Contoh misalkan saya butuh untuk mengubah font ini, maka di sini ada yang namanya font family. Kita tekan enter, kemudian di sini kita diberikan rekomendasi banyak font sekali di sini yang bisa kita pilih. Contoh kita pilih yang Arial. Kita tekan enter, maka H3 ini harusnya akan berubah menjadi, fontnya itu akan berubah menjadi Arial. Nah ini dia. Nah, H3 ini beda dari yang lain kan. Kalau ini defaultnya itu Times New Roman. Nah ini yang saya ubah tadi menjadi Arial. Dan itu salah satu cara untuk menguji coba pada satu elemen HTML menggunakan inline CSS. Yang kedua, manfaat dari inline CSS itu berguna untuk memperbaiki kode dengan cepat. Ya, jadi selain dari untuk menguji, tag inline CSS ini berguna untuk memperbaiki kode yang untuk memperbaiki style pada eksternal CSS, atau nanti saya jelaskan. Jadi untuk memperbaiki kode dengan secara langsung gitu pada elemen tertentu yang akan kita perbaiki. Yang ketiga ada proses permintaan HTTP. HTTP ini adalah kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Untuk penjelasan lebih lanjut silakan teman-teman cari di web browser masing-masing. Lanjut, proses permintaan HTTP yang lebih kecil dan proses load website akan lebih cepat. Jadi inline CSS ini berpengaruh juga pada kecepatan load website kita, loading website kita nanti. Kemudian selanjutnya ada internal CSS. Internal CSS adalah kode yang ditulis dalam tag style.
tag yang tadi. Nah, ini dia. Dan kode HTML dituliskan di bagian atas header file HTML. Internal CSS dapat digunakan untuk membuat tampilan pada suatu halaman website dan tidak digunakan pada halaman website yang lain. Maksud dari internal CSS dapat digunakan untuk membuat tampilan pada suatu halaman website dan tidak digunakan pada halaman website yang lain. Jadi sama dengan inline CSS, hanya dapat digunakan untuk membuat tampilan pada satu halaman website saja dan tidak digunakan pada halaman website lain. Tetapi bedanya, internal CSS itu kita bisa penulisannya itu tidak pada satu elemen HTML, akan tetapi kita bisa menulisnya di dalam body. Di sini contoh, kita tuliskan style, tekan enter, maka Visual Studio Code akan membuatkan text style untuk CSS kita. Maka kita internal CSS ini bisa kita taruh di dalam body ataupun di head. Lalu sini. Nah, jadi sebenarnya sama saja fungsinya, tidak ada bedanya, hanya peletakan saja, tapi tetap pada satu halaman HTML ini. Jadi hanya bisa pada satu halaman website saja, pada satu halaman ini saja. Contoh, kita buat style di body terlebih dahulu. Kita hapus yang ini. Oke, lanjut. Contoh, kita akan memberikan style pada paragraf. Tidak usah dihapus. Contoh, kita akan memberikan style pada paragraf. Tuliskan P, kemudian tekan enter. Oh ya, ini ada P. Oh iya, jadi pada internal CSS ini teman-teman bisa menuliskannya dengan cara apa yang pilih satu tag HTML yang akan teman-teman berikan style. Contoh, saya akan memberikan style pada P atau paragraf. Tuliskan P, kemudian spasi, kemudian kurung kurama, enter. Dan sini misalkan teman-teman ingin membuat paragraf ini menjadi Arial, font family Arial, maka akan berubah menjadi Arial tulisan. Semakin lancar, semakin jago bahasa Inggris teman-teman, maka proses coding teman-teman pun akan semakin lancar, semakin mudah, insya Allah. Maka pelajari dan kuasai bahasa Inggris mulai dari sekarang, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang programmer. Contoh, kita berikan color. Misalkan kita
tuliskan warna orange. Akan berubah menjadi warna orange. Seperti itu ya teman-teman. Ini yang dinamakan sebuah internal CSS. Jadi internal CSS ini masih terdapat dalam satu file HTML dan satu halaman website saja. Contoh lain, kita akan mengubah kita akan membuat halaman ini menjadi halaman yang panjang ya, yang kosong. Ini kita buat sini contoh body. Kita akan membuat bodinya itu memiliki halaman contoh width ini adalah dimensi atau lebar. Width ini adalah lebar, dan sedangkan height ini adalah panjang. Untuk display nanti akan kita pelajari di video selanjutnya yang akan datang. Width enter. Contoh kita buat 9999 px agar kita bisa men-scrollnya. Salah. Kita berikan height saja, karena kita akan memberikan agar kita bisa scroll sampai ke bawah dan memberikan jarak. Nah, di sini kenapa ini kosong? Karena kita belum memberikan elemen atau elemen HTML atau CSS di sini. Baru seperti ini saja. Kita hanya membuat halaman ini agar bisa di scroll. Caranya dengan menambahkan panjang dari website ini, dan saya membuatnya 999 px atau pixel. Contoh lain, kita buat P-nya ini text font weight menjadi tebal, maka akan menjadi cetak tebal. Banyak sekali elemen atau atribut dari CSS ya teman-teman, yang bisa teman-teman pelajari. Mungkin untuk video selanjutnya akan saya bahas satu persatu. Di sini kita lanjut. Kita sudah memberikan inline CSS di dalam body. Sekarang kita coba berikan inline CSS di dalam head. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, inline CSS internal CSS, mohon maaf teman-teman, internal CSS itu bisa ditaruh di dalam body atau di dalam head, tergantung dari teman-teman, dan keduanya sama saja. Contoh, kita akan mengubah H4 sampai H6. H4 spasi kurung kurama enter. Contoh, kita akan mengubah H4 ini warnanya, contoh color misalkan menjadi warna apa ya, low green. H4, maka H4 nya harusnya akan merubah tulisannya menjadi warna long green.
4 ini akan merubah warnanya menjadi long green. Lihat, ini H4 nya. Contoh lain, brown akan berubah menjadi warna coklat. H5 programa color warna gold, maka warnanya akan berubah menjadi warna emas atau gold. Kemudian H6 enter programa color. Contoh kita akan merubahnya menjadi warna apa teman-teman? Warna kuning. Maka tulisannya akan berubah. H6 ini akan berubah menjadi warna kuning. Atau yang lain, yang jelas itu warna ungu, purple. Maka akan berubah menjadi warna ungu. Kemudian ini yang dinamakan dengan internal CSS ya teman-teman. Jadi internal CSS ini internal CSS ini dia. Internal CSS ini akan sangat cocok dipakai untuk menciptakan halaman website dengan tampilan yang berbeda. Dengan kata lain, internal CSS ini bisa dipakai untuk menciptakan tampilan yang unik pada setiap halaman website. Dan manfaat dari internal CSS ini dapat perubahan pada internal CSS hanya berlaku pada satu halaman saja. Kalau inline CSS itu pada satu elemen HTML saja, dan kalau internal CSS ini berlaku pada satu halaman saja, dan penulisannya ada penaruhannya ada pada tag di dalam tag body dengan cara dibungkus dengan tag style atau di dalam head atau dibungkus dengan head, sama dengan tag style juga. Kedua, tidak perlu melakukan upload beberapa file karena HTML dan CSS berada dalam satu file. Yang saya informasikan tadi bahwa satu halaman HTML ini bisa memiliki satu halaman CSS juga. Jadi satu halaman HTML ini bisa kita berikan style pada satu halaman website saja, akan tetapi pada satu halaman website saja. Dan itu kekurangannya. Kita hanya bisa memberikan style atau gaya pada satu halaman website saja. Yang ketiga ada class atau class dan ID bisa digunakan oleh internal stylist. Manfaatnya apa itu class dan ID? Jadi class dan ID ini adalah pembagian atau pemberian label pada sebuah tag HTML agar kita dapat mengidentifikasi lebih lanjut atau kita dapat memberikan label pada suatu tag agar kita dapat memberikan style dengan mudah pada CSS. Kekurangan internal CSS tidak efisien apabila ingin menggunakan CSS yang sama dalam beberapa file. Maka internal CSS ini tidak bisa digunakan untuk beberapa file, untuk beberapa file HTML. Hanya bisa pada satu file saja. Yang kedua, kekurangannya membuat performa website lebih lemot. Jadi CSS ini berbeda-beda CSS ini akan membuat sebuah halaman website akan menjadi lemot.
karena akan mengakibatkan loading ulang setiap kali Anda ganti halaman website. Contoh yang sudah saya berikan tadi, contoh di sini dibungkus dengan tag head, dan kita taruh di dalam tag head style. Nah, ini dia. Ini dalam tag head, kemudian ada dalam tag body. Nah, ini dia. Contoh internal CSS dalam tag body. Kemudian yang ketiga ada external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi CSS file eksternal. CSS file eksternal biasanya diletakkan setelah bagian head pada halaman. Cara ini lebih sederhana dan simpel daripada menambahkan kode CSS di setiap elemen. Jadi ini lebih efisien ya teman-teman, karena CSS external CSS ini bisa digunakan diterapkan pada banyak file HTML. Untuk membuat sebuah external CSS, maka kita klik tambahkan new file di sini. Nah, maka akan membuat sebuah file baru. Kita beri nama dengan style.css. Kemudian enter. Untuk menghubungkan halaman external CSS ini dengan file, untuk menghubungkan file external CSS ini dengan file HTML ini, caranya adalah kita tuliskan di dalam head dengan nama link-2 CSS. Pilih ini, kemudian tekan enter. Maka di sini akan langsung membuat sebuah elemen untuk menyambungkan file HTML ini dengan file external CSS ini. Nama yang ditulis di sini akan mempengaruhi terhubung atau tidaknya file HTML dengan external CSS. Maka perhatikan dari nama yang teman-teman tulis ya filenya. Usahakan satu CSS itu teman-teman tulis dengan style CSS, karena defaultnya itu adalah style.css. Langsung saja contohnya kita tulis. Contoh, kita akan mengubah dari halaman website ini memiliki background color atau memiliki warna di backgroundnya. Contoh, body Kulrama, kita berikan background color, kita berikan warna apa ya teman-teman, mungkin kita bisa berikan warna sea green. Lalu tidak terlihat yang tidak terlihat warna aqua. Nah, tidak apa-apa, kita berikan warna aqua. Jadi kita sudah mengubah body. Jadi body ini adalah badan atau tubuh dari sebuah halaman website. Di setiap halaman website itu memiliki struktur body atau badan atau tubuh. Nah, kita ubah badinya menjadi warna backgroundnya itu menjadi warna aqua.
Misalkan contoh, untuk contoh jika teman-teman masih belum paham dalam penghubungan CSS ini, misalkan kita ingin memberikan, misalkan teman-teman memberikan nama yang beda di sini. Contoh, ini kan sudah berjalan ya, karena sudah terhubung. Misalkan contoh kita ubah nama filenya menjadi apa ya? Menjadi error.css. Karena kita berikan nama error.css, sedangkan di sini tertulis style.css, maka file HTML dan CSS ini tidak akan terhubung teman-teman, karena teman-teman menuliskan nama file CSS-nya beda dari apa yang teman-teman lihat di sini, maka tidak akan terhubung. Nah, tidak akan berfungsi CSS yang sudah kita buat di sini. Maka apabila teman-teman membuat sebuah file, perhatikan dari namanya ya teman-teman. Apabila teman-teman membuatnya error, berarti di sini harus tulis error.css. Maka akan terhubung kembali teman-teman. Nah, akan terhubung kembali. Itu dia contohnya. Kita ubah lagi style.css. Kemudian contoh lain, kita akan merubah kita akan membuat sebuah form ini ya teman-teman. Contoh ya, kita akan membuat sebuah form ya teman-teman. A1 login. Nah, kita akan membuat sebuah halaman login di sini ya teman-teman. Kita akan mengedit H1 ini, atau kita berikan H2 saja. H2, jadikan H2. Kecilan H1 tidak apa-apa. Kita akan membuat sebuah H1 ini menjadi sebentar. Oh iya, dikarenakan kita sudah membuat eksternal CSS, maka internal CSS, inline CSS dan inline CSS ini dan internal CSS ini akan tidak berfungsi teman-teman, karena sudah tertimpa oleh eksternal CSS. Maka yang akan terbaca adalah eksternal CSS teman-teman. Maka dari itu teman-teman hapus saja di sini inline CSS-nya, karena kita sudah memiliki eksternal CSS. Nah, hapus saja di sini teman-teman.
Oke, itu teman-teman. Jadi kesimpulan dari yang kita bahas inline CSS itu adalah eh, kode yang dituliskan dalam satu elemen HTML. Sedangkan CSS internal itu kode yang dituliskan style yang ditulis kode style yang dituliskan pada satu file HTML dan berfungsi hanya pada satu halaman website, dan penaruhannya itu ada di dalam tag body atau tag head. Kemudian CSS eksternal adalah kode style atau gaya yang dituliskan pada satu file yang berbeda, pada satu file CSS yang terpisah. Jadi CSS eksternal ini kita buat satu file yang terpisah dari file HTML yang kita buat. Satu file CSS eksternal akan dapat memberikan style dari banyak halaman HTML, banyak dari file HTML. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat manfaat untuk teman-teman semua. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah mini project dari HTML dan CSS. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kita lanjutkan mini projectnya, membuat sebuah form login. Oke. Hey, 9. Next. Oke. Nah. Oh iya. Maaf. Kita harus memberikan weight terlebih dahulu pada form weight apa ya? Puluh persen nanti ya di tengah ya teman-teman. Kita berikan jarak password. Kemudian
langsung ada deskripsi di sini. Oke, silahkan login. Terlebih dahulu. Oke, kita buat jarak dari P ini tidak terlalu jauh. Oke, P tengah P. Margin top, karena kita akan membuat jarak atas agar tidak terlalu jauh, kita buat margin topnya contoh 5px saja. Min. Nah, margin bottomnya 10px. Tengah P. Terlalu jauh. Ini lagi. Oke, kita buat seperti ini. Kita buat namanya di atas ya teman-teman. Kita buat username ini sebuah kelas atas. Oke, kita buat BR. Oke, kita buat labelnya ini lebih oke. Username password.
panjang. Oke, kita buat garis panjang. Oke. Margin. Hmm. Oke. Kita buat kolom ini menjadi seperti ini. Dengan bordernya dengan cara kita buat padding besaran pixel. Oke. Username, password. Forgot password, biasanya ada tulisan forgot password. Di sini teman-teman, kita buat forgot password. Aduh, A3 atau A3 forgot password. Oke, kita ubah tulisannya. A3 ya, A3. Font family Arial. Oke, opacity. Ini seperti ini ya teman-teman. Kita buat ini 8 H2 ya. Kita aduh.
bisa dengan tag biasanya forgot password. Oke. Jaringan sender salah. Margin dengan margin left kurang 100 namanya level. Oke, forgot password. Kita gunakan tag A di sini. A ini adalah sebuah link. Kita hapus dekorasinya. Text decoration none. Oke. Format password. Kemudian apalagi teman-teman, sign in ya. Kita buat tombol sign in sini. Sign in dengan cara menggunakan tag button submit. Sign in. Oke. Edit kelasnya kirim. Kita buat widthnya paddingnya 11 besaran 10 px ya. Oke, 10 px. Widthnya kita buat sesuaikan dengan ini 50% ya, 50%. Oke. Kita buat marginnya 5x 5x. Oke, sudah lurus. Kita buat jadi bulat ya, 5x. Oke. Kita berkotak saja. Oke. Ini ya 500 px, panjangan 300 px kurang 400 px.
panjangan 320 kurang lagi panjangnya 9 ya 8 ya. Nah, oke 6. Nah, buat PD awetnya itu 340 sekarang 336 panjangan lagi 34 30 oke. Nah, kita buat sign in 330 px ya teman-teman. Kita buat tulisannya ini menjadi link ya teman-teman. Nah, tidak apa-apa, sign in. Nah, kemudian kita perbesar fontnya kiri, font size oke. Nah, ini oke. Kita sedikit jauhkan ya teman-teman dari sini. Kita berikan jarak atasnya margin top 20 pixel. Oke, sudah terdapat jarak di sini. Sini kita bisa menuliskan nama Muhammad Yusuf Muhammad, contoh Muhammad Yusuf. Nah, passwordnya akan tertutup. Sini kita mau sign in. Kita berikan background image color, contoh aqua, enggak, contoh nah, jangan contoh blue, tidak green yellow mungkin. Nah, boleh. Nah, sign in, kita buat tombol sign in with Google ya teman-teman. Sign in with Google, tambahkan button lagi. With Google, oke. Saya ya teman-teman. Nah, sini kita buat gasnya kirim. Juga
enggak aja. Oke. Oke. Kirim aja di tengah. Oke. Nah, oke, untuk saat ini seperti ini project kita. Ini adalah sebuah halaman Google Form dasar ya teman-teman, bisa teman-teman praktekkan langsung. Ini seperti ini kodenya, seperti ini CSS nya, masih dasar-dasar. Mungkin cukup sekian dari saya, pengenalan dari inline, internal, dan external CSS, kemudian sedikit mini project. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat manfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya Sukama izin berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.